Selamat pagi anak-anak yang Pak Guru kasihi. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PPKN. Ya, salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera. Sehingga bersyukur sekali kita pada pagi hari ini kembali dapat belajar bersama walaupun masih dalam pembelajaran online. Ya, anak-anak generasi BES yang Pak Guru kasihi, pembelajaran PPKN hari ini yaitu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Kita sudah memasuki pembelajaran kewajiban yang kelima, yaitu kewajiban membayar pajak. Ya, Pak Guru akan mengulas kembali anak-anak yang sudah kita pelajari tentang pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Masih ingat yang pertama, yaitu kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Yang kedua, kewajiban yang kedua ada yang masih ingat, yaitu kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Kemudian yang ketiga, kewajiban menaati peraturan yang berlaku. Yang keempat, masih ingat, kewajiban menjaga lingkungan. Ya, betul. Terima kasih anak-anak yang masih mengingat tentang pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Hari ini kita akan belajar kewajiban sebagai warga negara yang kelima, yaitu kewajiban membayar pajak. Ya, anak-anak, pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara, ya, yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum dan negara. Maka dari itu, pajak itu bersifat wajib bagi setiap orang yang ada di dalam negara, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Jadi apa sih arti pajak itu? Pajak adalah sejumlah uang yang dipungut pemerintah dari rakyat. Pajak juga dapat diartikan sebagai sumbangan wajib warga negara kepada negara. Ya, pajak dikenakan terhadap kepemilikan benda, penghasilan, harga beli barang. Ya, orang yang wajib membayar pajak beserta besarnya jumlah pajak ditentukan oleh undang-undang. Nah, kita akan membahas satu persatu. Kita lihat contoh-contoh kewajiban membayar pajak. Kita lihat dulu pada gambar yang Pak Guru tampilkan. Mungkin saat kalian ke kasir, supermarket, atau rumah makan, kalian pernah melihat. Yaitu yang pertama, yaitu membayar PPN. Ini contoh pajak ya. PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Ketika membeli makan di restoran atau membeli barang di swalayan biasanya atau supermarket. Kita lihat di sini ada tax. Ya, tax ini termasuk pajak 10%, berarti pajaknya. Jadi kita misalnya makan di rumah makan, ada beli teh manis, es teh, nasi, dan sebagainya. Terus ketika di struk belanjaan itu ada tulisan tax 10%, itu berarti anak-anak sudah membayar pajak saat makan 10% untuk pemerintah. Atau misalnya kita belanja ke supermarket, belanja kopi, mie, dan lain-lain. Nah, di situ ada PPN di sini, pajak pertambahan nilai. Nah, misalnya 10%, 7.400. Nah, contoh anak-anak. Jadi ditotalkan dengan belanjaan kalian semuanya habis berapa, ditambah dengan pajak pertambahan nilai. Ya, jadi mulai sekarang kalian udah paham. Ketika kalian belanja di supermarket, coba kalian lihat struk yang dipegang,
kalian atau dipegang mama. Boleh kalau kalian lihat, kalian cek ada pajak pertambahan nilainya atau pajak ini digunakan untuk pemasukan bagi negara ya. Jadi kita wajib untuk membayarkannya. Berikutnya yang kedua yaitu membayar pajak penghasilan atau disingkat PPH untuk orang yang bekerja atau berpenghasilan. Ini nanti saat anak-anak dewasa nanti, anak-anak bekerja di bidang apapun, kalian akan dihitung penghasilan kalian per tahun. Kemudian ada tata caranya diatur oleh undang-undang berapa besaran pajak yang harus dibayarkan ya. Jadi setiap 1 tahun sekali itu ada membayar pajak penghasilan ya. Berikutnya anak-anak, membayar pajak bumi dan bangunan atau disingkat PBB untuk pemilik tanah atau bangunan. Nah, setahun sekali papa atau mama, ayah atau ibu akan mendapatkan form surat pemberitahuan pajak ya, pajak bumi dan bangunan. Nah, seperti ini bentuknya. Papa mama atau ayah ibu pasti, atau bahkan kalian pernah melihatnya, ini diberikan untuk membayar pajak setiap tahun, untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Jadi rumah yang kita tinggali, gedung yang kita tinggali, termasuk sekolah kita, itu juga membayar pajak bumi dan bangunan. Berikutnya yang keempat, membayar pajak reklame atau iklan yang dipasang di pinggir jalan raya. Ini contoh-contoh, misalnya contoh-contoh iklan ini tidak gratis. Masang-masang kalian punya tempat usaha atau kalian memiliki perusahaan mau mengiklankan sesuatu produk kalian, itu tidak gratis masang di pinggir jalan. Mau besar kecil ukurannya itu sudah ada aturan oleh pemerintah daerah, misalnya berapa yang harus dibayar setiap ukuran papan iklan misalnya ya. Jadi bagi yang membayar pajak reklame ya, membayar pajak reklame atau iklan itu tidak akan ditutup atau tidak akan diturunkan iklannya. Jadi anak-anak suatu saat menjadi pengusaha, suatu saat ingin mengiklankan usahanya, jadi kalian harus membayar pajak reklame atau iklan yang dipasang baik di pinggir jalan atau mungkin kadang melintang di antara jalan tersebut ya. Itu anak-anak membayar pajak reklame namanya. Berikutnya yang kelima, anak-anak membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB bagi warga negara Indonesia yang memiliki kendaraan bermotor ya. Biasanya papa, mama, ayah, ibu membayar kendaraan bermotor kita. Kalau ada motor 2, mobilnya 1 misalnya, semua itu setahun sekali akan dikenakan pajak kendaraan bermotor. Besarnya berbeda-beda sesuai dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor. Membayarnya di kantor Samsat ya untuk pajak kendaraan bermotor. Suatu saat kalian dewasa nanti sudah memiliki kendaraan sendiri, kalian juga wajib untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Karena kita setiap hari menggunakan fasilitas negara melalui jalan raya, jalan umum, itu dibiayai, didanai, kemudian diperbaiki dari uang pajak pembayaran kendaraan bermotor. Ini salah satunya. Berikutnya anak-anak, manfaat pajak. Jadi dari beberapa contoh pajak yang sudah kita bayarkan itu manfaatnya untuk apa sih? Jadi fasilitas umum dan infrastruktur, membangun jalan, membangun jembatan,
sekolah, rumah sakit. Nah, itu adalah dari pembayaran pajak masyarakat kepada pemerintah. Kemudian untuk pertahanan dan keamanan negara seperti membangun bangunan-bangunan militer, kantor-kantor polisi, kemudian membangun markas-markas tentara ya, untuk pembelian senjata, kemudian untuk gaji-gaji para anggota kepolisian maupun anggota TNI untuk terus menjaga ketertiban dan menjaga keamanan negara. Kemudian untuk memberikan subsidi pangan bagi daerah-daerah yang mengalami kekurangan pangan atau bagi keluarga-keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian untuk subsidi bahan bakar minyak. Kemudian juga manfaat pajak untuk kelestarian lingkungan hidup. Jadi untuk membiayai pelestarian program-program pemerintah untuk kelestarian lingkungan hidup. Ya, tugas PKN hari ini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, siapakah yang harus membayar PPN, pajak pertambahan nilai? Kalian jelaskan. Yang kedua, pajak apakah yang harus dibayarkan seseorang yang sudah bekerja? Pajak apa namanya? Yang ketiga, jelaskan arti pajak retribusi. Jelaskan arti pajak retribusi. Yang keempat, pajak apakah yang dikenakan saat kita memasang iklan di pinggir jalan raya? Yang terakhir, tuliskan manfaat pajak bagi masyarakat. Ya, demikian pembelajaran PPKN kita hari ini. Kerjakan tugas, jangan tunda tugas, segera dikerjakan agar kita masih banyak waktu lagi untuk membantu orang tua setelah pembelajaran online. Manfaatkan waktu dengan baik dan bijak. Salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Tuhan memberkati. Kita saling mendoakan agar kita bisa melewati masa pandemi ini dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua.